Selamat malam pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam One on One dan kali ini kita akan membahas bagaimana dampak dari serangan satu dengan yang lainnya, kalau kita bisa bilang seperti itu, hubungan antara negara Iran dan juga Israel yang saat ini sedang mengalami sebuah eskalasi terutama di bidang militer dan juga dikhawatirkan akan menuju ke peperangan. Di mana sebelumnya memang Israel telah menyerang bahkan sampai menyebabkan korban jiwa di kedutaan besar Iran yang bertempat di Damaskus, Suriah. Kemudian Iran sendiri membalas dengan melancarkan serangan aerial atau serangan udara ke wilayah Israel yang sempat juga ditangkis atau dicegat drone serta rudalnya berkat Iron Dome dan juga bantuan tentunya dari para sekutu Israel yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis hingga Yordania. Dan kondisi saat ini sendiri juga mulai tereskalasi pemirsa dalam sebuah pembicaraan atau arbitrase tingkat internasional di mana Zionis sendiri mengadu kembali lagi-lagi ke Dewan Keamanan atau DKPBB untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi ke Iran. Apakah permintaan atau pengaduan ini akan mendapat tindakan atau mungkin tanggapan dari waktu dekat dari PBB dan apa kira-kira implikasinya tentu saja buat skala global dan tentu bagi Indonesia sendiri, dan mungkin langkah seperti apa yang tepat untuk diambil oleh pemerintah Indonesia turut serta untuk menjaga kedamaian tingkat global di tengah situasi yang saat ini terjadi antara Iran dan juga Israel. Saya akan berdiskusi langsung bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana yang saat ini sudah bersama saya. Selamat malam, Prof. Selamat malam, apa kabar? Baik, Prof sendiri bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Oke, Prof, ini pembicaraan atau nama diskusi pasti juga sedang masif terjadi ya, membahas terkait dengan hubungan yang terjadi saat ini antara Iran dan juga Israel. Saya bisa bilang ini sebuah hubungan karena memang Iran dengan Israel sebenarnya kan sempat dekat ya. Ya, di bawah Reza Pahlavi ya. Betul. Syah Iran pada waktu memang saat itu Iran juga dekat dengan Amerika Serikat. Tetapi setelah ada revolusi di Iran, Ayatollah Khomeini justru renggang karena memang posisinya dari masyarakat Iran dan kemudian pemimpin Iran ya menentang Israel begitu. Jadi ini sebenarnya hubungan antara kedua negara ini banyak dipengaruhi oleh kondisi geopolitik antara siapa-siapa saja yang berada di sekitar mereka. Betul sekali. Oke. Jadi ini kita harus kaitkan ya serangan Iran kemarin itu dengan serangan Israel terhadap Gaza. Kita tahu bahwa masyarakat Palestina itu ada di dua tempat, satu di Gaza, satu di tepi barat. Di Gaza ini banyak yang mendukung Hamas sebagai salah satu faksi yang ada di Palestina. Nah, Hamas ini ideologinya adalah Palestina merdeka dan Israel harus hilang dari tanah Palestina. Oke, Hamas. Dengan ideologi yang bisa dibilang cukup ekstrim juga. Sangat ekstrim dan kemudian dia menggunakan kekerasan untuk bisa mendapatkan kemerdekaan itu. Sementara kalau yang Fatah yang ada di tepi barat, mereka bisa menerima yang disebut sebagai two-state solution. Ya, two-state solution, dua negara yaitu Palestina berdampingan dengan Israel. Dengan catatan ya Palestina merdeka, gitu ya. Nah, approach-nya juga berbeda. Hamas ini didukung oleh Iran. Jadi ketika kemarin Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober. Dibalas dengan genosida? Kita bisa dibalas, genosida ya? Betul, dibalas oleh Israel, tapi kan tidak proporsional. Tadi mengarah ke genosida. Dan ini sudah disampaikan oleh masyarakat dunia. Karena masyarakat dunia menghendaki agar adanya gencatan senjata. Ada resolusi Dewan Keamanan PBB baru saja, di mana Amerika Serikat abstain. Akhirnya kan itu biasanya veto oleh Amerika Serikat. Tidak kaget tapi juga tidak kecewa. Betul. Maksudnya tidak kaget tapi juga kecewa, hitungannya begitu ya? Iya, ya kecewa karena nggak ada enforcement action-nya. Kalau misalnya Israel tidak mau mengindahkan, apa yang bisa dilakukan? Lalu kemudian di di Majelis Umum PBB juga hampir 160-an negara meminta Israel melakukan gencatan senjata karena apa? Yang sudah dilakukan oleh Israel ini sudah mengarah ke genosida. Bahkan Afrika Selatan membawa Israel ke Mahkamah Internasional kan? Tapi belum diindahkan juga. Belum diindahkan juga. Maka di sini arogansi dari Perdana Menteri Netanyahu. Tidak ada satupun ya, termasuk
Den Haag, maksudnya Mahkamah Internasional, ataupun PBB yang dapat menghentikan Israel untuk melakukan serangan-serangan ke Gaza. Nah, Iran sebagai pendukung dari Hamas sudah sejak lama sebenarnya setelah 7 Oktober itu ingin sekali terlibat dalam perang ini. Cuman masalahnya ada dua. Pertama, apa alas haknya? Yang kedua, selalu Amerika Serikat mengatakan kalau Iran masuk, kami akan masuk melindungi Israel. Sehingga Iran ini tidak kunjung melakukan serangan ke Israel. But then again, ada serangan ke Damaskus. Nah, itu blessing in disguise. Tapi jadi sebenarnya kalau kita bisa menarik gitu, motivasi apa yang mendasari Israel melakukan serangan ke Damaskus? Mungkin, saya juga harus menduga-duga ya mengenai masalah ini. Mungkin Israel mendeteksi adanya pergerakan-pergerakan dari Iran untuk mendorong mereka yang dari Syria melakukan serangan ke Israel. Nah, sebelum mereka melakukan, diserang dulu. Nah, tetapi kan tuduhan itu apakah benar atau tidak kan kita masih belum tahu. Walaupun saat ini memang pihak dari Israel sendiri menolak tuduhan atau mengatakan bukan mereka yang melakukan hal itu. Betul sekali. Kan, kalau misalnya kita tarik evidence-nya, serangan tersebut ya munculnya dari wilayah militer. Betul. Nah, maka tanggal 1 April diserang, lalu Iran, menurut Iran, udah menyampaikan hal ini ke Dewan Keamanan PBB. Tapi nggak ada tanggapan karena merasa bahwa Amerika Serikat ada di belakang Dewan Keamanan PBB dengan hak vetonya. Maka hari Sabtu kemarin itu, Iran melakukan serangan. Nah, tapi serangan yang dilakukan Iran ini proporsional. Kenapa saya katakan proporsional? Ada 3 alasan. Pertama, Iran memberitahu kepada Amerika Serikat bahwa akan ada serangan. Maka mudah sekali untuk diintercept. Ya. Yang kedua, bahwa serangan ini tidak ditujukan ke pemukiman-pemukiman atau rumah ibadah dan sebagainya. Tidak seperti Israel ketika menyerang Gaza. Ya, jadi Iran tahu bahwa yang harus diserang itu adalah instalasi-instalasi militer. Yang ketiga, setelah dilakukan serangan hari Sabtu itu, Iran sudah menyatakan operasi serangan terhadap Israel dihentikan, sudah selesai. Artinya apa? Ini tidak terus-menerus kan? Ya. Jadi secara aturan hukumnya, kalau misalnya kita pelajari hukum peperangan yang diatur dalam Konvensi Jenewa, tidak ada pasal satupun yang dilanggar oleh Iran kan? Tidak ada. Ya, tidak ada pasal yang dilanggar oleh Iran. Justru Iran dalam posisi yang benar. Dan mempertahankan diri. Mempertahankan diri. Maka dia menggunakan pasal 51 Piagam PBB, hak untuk membela dirinya. Nah, tetapi Israel tidak melihatnya seperti itu. Israel mengatakan bahwa enggak, ini serangan pada kami. Tapi kan kita tahu Amerika Serikat mengatakan kalau Israel nanti melakukan serangan balasan, maka Amerika Serikat tidak akan ada di belakang Israel. Dia ingin mengatakan, Joe Biden ingin mengatakan bahwa kamu salah sebenarnya. And sehingga you will be on your own kalau gitu kan? Kita tidak akan ikut-ikutan. Dan kita tahu misalnya Presiden Prancis, Perdana Menteri Inggris, mereka mengatakan jangan serang balik. Karena mereka tahu semua konsekuensi dari serangan balik kalau dilakukan oleh Israel, maka bukannya tidak mungkin Perang Dunia Ketiga akan muncul. Karena ingat, dari pihak Iran, Kepala Staf Angkatan Bersenjatanya mengatakan bahwa operasi ini selesai, tapi kalau saya mendapat serangan balik dari Israel, maka saya akan serang lebih masif, lebih besar lagi. Nah, kalau misalnya itu terjadi, pasti Amerika Serikat kan akan masuk. Kalau Amerika Serikat masuk, Rusia ini sudah juga melakukan pergerakan. Tentunya. Mereka akan masuk kan gitu ya. Mereka boleh nggak setuju dengan apa alasan Iran. Yang penting kalau Amerika masuk, saya akan masuk gitu kan. Kira-kira seperti itu. Jadi musuh saya masuk, saya harus masuk. Betul sekali. Terlepas dari apapun kepentingan saya di situ atau siapapun yang ingin saya bela, apapun yang ingin saya bela. Tapi karena musuh saya juga sudah ambil bagian, saya harus ikut. Betul. Gitu ya, Prof. Termasuk juga mungkin negara seperti Korea Utara. Dan negara-negara ini adalah negara-negara yang punya senjata nuklir. Jadi kita bisa bayangkan tuh kalau misalnya sampai pada titik di mana semua mereka meluncurkan senjata nuklir. Prof, kalau begitu kita boleh mungkin sedikit, kita bukannya ingin menginginkan Perang Dunia Ketiga terjadi, tapi mitigasi atau antisipasi dengan memapping peta kekuatan atau berkaca dari kondisi geopolitik maupun juga melihat bagaimana pergerakan pergerakan mereka selama ini.
pusat-pusat atau pilar-pilar kekuatan nanti akan berpusat atau terkonsentrasi di mana saja? Ya, yang pasti kan akan ada di Timur Tengah, ya kan? Lalu kemudian kita tahu kalau misalnya di Timur Tengah ada negara-negara yang tidak bersahabat dengan Iran, Yordania. Maka kemarin misalnya Yordania melakukan intercept juga, begitu kan? Belum lagi UAE, Arab Saudi, gitu kan? Karena Arab ini, Saudi pun? iya, karena ini isu berkaitan dengan Iran yang Syiah, kemudian Arab Saudi yang Sunni. Kira-kira ada isu-isu ya, mazhab-mazhab seperti itu ya, ideologi. Nah, lalu kemudian kita tahu bahwa di luar negara-negara yang ada di Timur Tengah ini ada negara-negara besar yang pasti di belakang Israel karena lobby Yahudi mereka. Jadi Amerika Serikat, Inggris mungkin gitu ya, Prancis, dan negara-negara NATO tentunya. Tapi ada juga negara seperti Rusia. Kita tahu dalam perang Ukraina kan sebenarnya ini perang Rusia dengan Amerika Serikat. Battlefield-nya ada di Ukraina sebenarnya. Nah, ini pun mereka akan turun di belakang misalnya Iran. Dan jangan lupa di Timur Tengah itu seperti Lebanon ada Hezbollah. Dia yang pro terhadap Iran, bahkan katanya didukung oleh Iran gitu ya. Lalu kemudian ada Houthi di Yemen, ya kan? Nah, kita tahu sekarang misalnya Hezbollah, mereka sekarang menyerang, menurut mereka itu adalah tempat bersarangnya intelijen Israel. Dan sekarang Israel sudah menyerang balik ke Hezbollah ini. Jadi sekarang kita yang tadinya sudah mulai deeskalasi, mulai diturunkan tensinya karena banyak negara-negara Barat sudah mengatakan jangan serang balik Iran, ya. Tapi kemarin pernyataan dari Perdana Menteri Netanyahu, beliau mengatakan bahwa kita terima kasih dengan saran-saran dari negara sahabat ya, Eropa dan lain sebagainya, tetapi adalah keputusan dari Israel untuk melakukan serangan atau tidak. Tapi sampai dengan saat ini ya kita bisa nggak sih menyebutkan bahwa ini merupakan sebuah ultimatum juga dari Israel atau sudah bentuk threat atau ancaman ketika belum terjadi kata-kata baik kita akan menyerang tapi dan kapan itu juga belum dikatakan? Ya, ini yang kita juga nggak tahu nih. Apakah ini akan mengeskalasi atau mendeskalasi dengan catatan Israel ingin mukanya diselamatkan. Kenapa saya katakan mukanya ingin diselamatkan? Karena pernyataan dari Menteri Pertahanan Israel yang mengatakan bahwa kami akan melakukan serangan balik pada waktu yang tepat. Itu sebenarnya kata-kata yang bersayap. Pada waktu yang tepat itu kapan? Besok? Dua minggu dari sekarang? 2 bulan dari sekarang? 2 tahun? Atau sama sekali nggak ada serangan? Ya. Kalau misalnya nggak ada serangan, deeskalasi. Tapi kalau ada serangan, eskalasi. Nah, sekarang Perdana Menteri sudah mengatakan bahwa urusan kami, pokoknya keputusan kami untuk melakukan serangan atau tidak, gitu ya. Tentu dia lihat perkembangan juga. Kalau misalnya mungkin Hezbollah menyerang, Houthi juga akan menyerang dan lain sebagainya. Dan mereka menduga bahwa ini semua di belakangnya adalah Iran. Nah, bukannya tidak mungkin dia akan menyerang. Nah, ini yang membuat situasi sekarang ini masih fragile. Masih harus siaga satu. Masih belum kita bisa bilang kita tenang terus kemudian perang sudah tidak ada lagi. Belum lagi kalau Israel masih menyerang Palestina di Gaza sana. Iya. Nah, ini yang orang akan melihat dulu nih seperti apa pergerakannya. Saya masih ingin dalami dan juga tentunya penasaran, Prof, terkait dengan bagaimana situasi internal di negara masing-masing. Pemerintah dengan faksi-faksi yang ada di dalamnya memandang apakah perlu atau tidaknya melakukan eskalasi militer baik yang terjadi saat ini di Gaza maupun juga untuk Iran ke depannya. Tapi kita dalami di segmen berikut ya, Prof ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan kita akan masih membahas terkait dengan bagaimana nasib kedepannya dunia di tengah eskalasi situasi baik secara militer maupun juga geopolitik antara Iran dan juga Israel. Kita masih akan membahas bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana. Baik, Prof, kita breakdown sedikit ya dari dua negara ini, Iran dan juga Israel. Kalau misalnya sesuai dengan pertanyaan saya sebelum kita jeda tadi,
dalamnya masing-masing negara ini memandang perlu atau tidaknya agresi, ya saya nggak mau menyebut agresi sih, perlu atau tidaknya situasi ini dieskalasi atau tidak. Seperti apa sih faksi-faksi di dalamnya, baik kita bahas Iran dulu deh, baru Israel. Ya, yang pasti dalam suatu masyarakat gitu ya, di suatu negara pasti ada pandangan pro dan kontra. Nah, tinggal mana yang banyak, lalu apakah pandangan itu kemudian diterjemahkan oleh pemerintahnya ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Kalau kita dilihat di Iran, tentu masyarakat di Iran yang saya pahami itu mereka memang tidak suka dengan Israel. Dan ketika ada serangan dari Iran ke Israel, banyak di antara masyarakat mendukung dan melakukan selebrasi bahwa ini sebagai suatu kemenangan lah gitu ya. Setelah mereka tahu bahwa konsulat mereka diserang oleh Israel. Nah, tentu ada juga mereka-mereka yang tidak setuju, karena yang tidak setuju pasti berpikir resiko kalau misalnya Iran melakukan serangan lalu kemudian Israel membalas dan tentu kehidupan masyarakat tentu akan terdampak. Nah, itu kalau kita lihat di Iran seperti itu. Tapi yang pasti adalah kebijakan sudah dibuat oleh pemerintah Iran, yaitu menyerang Israel. Tinggal sekarang apakah kalau Israel nanti menyerang langsung ke Iran, apakah Iran akan melakukan pembalasan yang lebih besar, lebih masif gitu ya. Dan kalau misalnya udah situasi perang kayak begini, kadang-kala Iran siap? Ya pasti mereka harus siap kalau misalnya mereka diserang. Dan kalau kita lihat dari kekuatan, sebenarnya kekuatan itu imbang. Walaupun kalau dari sisi personil, yang saya tahu Israel punya sekitar 180.000 kekuatan personil, sementara Iran itu 500.000. Ya, tapi ingat, jumlah penduduknya aja juga lebih banyak. Lebih banyak, dan Iran lebih besar kan gitu. Tapi ingat, peralatan militer dari Israel lebih advance, lebih canggih. Bahkan mereka beli dari Amerika yang sudah canggih, dibuat lagi canggih di Israel. Nah, sementara Iran yang orang khawatirkan itu adalah drone-dronenya Iran. Justru drone Iran. Ya, karena ini kan nirawak dan bisa dilakukan ya serangan-serangan. Nah, itu dia. Nah, jadi ada pro dan kontra. Kalau kita lihat Israel juga seperti itu. Sebenarnya di masyarakat Israel ada mereka yang tidak setuju dengan kebijakan Perdana Menteri Netanyahu ini. Karena mereka termasuk ketika melakukan ya hampir genosida di Palestina, di Gaza. Betul. Dan mereka menganggap bahwa dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini, maka rakyat Israel itu bukannya tambah tenang, ya, tetapi justru tambah khawatir. Tiap hari akan ada ancaman seperti pada waktu Iran menyerang Israel, itu kan dibunyikan sirine dan lain sebagainya. Wah, masyarakat mungkin panik dan khawatir gitu ya, karena pasti akan terdampak mereka ini. Jadi ada juga yang tidak setuju, tapi banyak yang setuju. Partai politik di Israel ada yang oposisi yang tidak setuju. Ya. Nah, ini sekarang kan kalau saya lihat ya, sumber masalahnya itu kalau kita bicara Israel, kan nggak mungkin negara Israel itu kan entitas yang nggak mungkin bergerak kalau tidak digerakkan oleh pemimpin orang nomor satunya di negara tersebut. Nah, ujungnya adalah memang orang nomor satunya yaitu sekarang ini Perdana Menteri Netanyahu. Nah, sekarang yang saya lihat ya misalnya di Israel ada keinginan agar Perdana Menteri Netanyahu ini diturunkan, ya kan? Nah, karena apa? Kalau misalnya diturunkan, harapannya kebijakan pemerintah akan berbeda. Nah, jadi nggak akan diteruskan tindakan misalnya kalau Perdana Menteri Netanyahu ini kan ingin di Gaza itu hilang anasir-anasir Hamas. Sehingga tidak akan lagi ada serangan-serangan dari Hamas di Gaza ke Israel. Sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin. Ya. Sesuatu yang tidak mungkin. Karena akhirnya menyerang orang-orang yang tidak berdosa. Karena mungkin juga orang-orang yang tidak berdosa ini juga melindungi mereka, begitu ya. Betul, atau ya di masa depan akan mendukung paranoid itu juga sih. Kalau saya baca teori-teorinya yang muncul gitu. Pikiran-pikiran yang akhirnya berbuah menjadi sebuah tindakan paranoid itu juga yang akhirnya menjadikan anak, saudara dan sebagainya yang keluarganya terbunuh kan pasti punya anger ya, kemarahan yang luar biasa. Betul. Jadi sebenarnya nggak mungkin itu.
Nah, tapi kan Netanyahu mengatakan, enggak, inilah kesempatan kita, pokoknya kita lakukan serangan sampai habis-habisan. Dan masalahnya Israel ini ada Amerika Serikat di belakangnya. Jadi dia merasa tenang gitu, karena tidak ada organisasi internasional, apakah Mahkamah Internasional, PBB, yang dapat menghalangi mereka. Belum lagi negara-negara ya seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa karena di belakangnya adalah Amerika Serikat. Tapi tadi kata Prof, kalau Israel melakukan serangan balasan, ini akan berdampak lebih buruk atau lebih banyak ketidakuntungan bagi Israel. Apa aja? Salah apa saja? Ya, yang pasti adalah dari sisi keamanan. Ya, keamanan di Israel sendiri, bahkan juga keamanan dari warga Israel yang ada di berbagai negara. Karena mungkin saja di berbagai negara ada orang yang marah sama Israel, negaranya. Sama Perdana Menteri Netanyahu. Tapi kan jauh, mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Ada orang Israel di situ dipersekusi aja. Nah, kira-kira seperti itu. Dan itu kejadian kan di Cina, diplomat Israel tiba-tiba dipukul dan lain sebagainya. Nah, itu yang membuat kekhawatiran dari sebagian rakyat Israel. Nah, belum lagi Israel itu di tengah-tengah negara-negara Timur Tengah yang Islam gitu ya, walaupun ada yang mungkin moderat, ada yang Syiah, ada yang Sunni dan lain sebagainya. Tetapi kan tetap mereka ini juga menjadi ancaman begitu kan? Bisa dibilang minoritas sebenarnya di Timur Tengah itu. Iya, sebenarnya minoritas dan mereka mencoba untuk melakukan normalisasi hubungan dengan sejumlah negara Arab dan sudah ada yang punya hubungan diplomatik. Kenapa? Berhasilkah? Ya mereka berhasil, buktinya kayak Yordania kan juga mereka ingin membantu juga Israel in a certain way gitu ya. Itu yang terus kemudian akan memunculkan, kalau menurut saya konflik di Timur Tengah lagi gitu. Jadi meluas lagi dan itu akan berdampak pada Israel. Belum lagi kalau misalnya silence of communication, ya Selat Hormuz yang untuk perdagangan minyak dan lain sebagainya dari kapal-kapal besar. Itu kalau misalnya kayak kemarin kan Houthi menyerang dan lain sebagainya, itu kan akan terdampak juga. Nah, jadi iya ini kalau menurut saya dampaknya juga besar juga untuk Israel. Belum lagi dari segi anggaran, apakah mereka akan bisa sustain ya untuk membiayai perang yang dilakukan ke Gaza sekarang, perang dengan mungkin Iran, mungkin juga sama Hezbollah, sama Houthi dan lain sebagainya. Ini juga jadi pertanyaan begitu. Nah, kalau kita bicara ya atau secara logikanya dengan banyaknya potensi yang buruk, potensi ketidakuntungan yang akan diterima oleh Israel, ya itu kan jadi logikanya salah satunya atau salah satu langkah yang mereka ambil makanya saat ini gitu ke Dewan Keamanan PBB atau DKPBB untuk meminta mereka menurunkan sanksi kepada Iran. Kira-kira Prof, apakah DKPBB akan mengabulkan permohonan tersebut dan kalau ya implikasinya apa? Atau ya dampaknya? Kalau saya ngelihat begini ya, Israel bisa ke Dewan Keamanan PBB. Cuman yang menjadi pertanyaan bagi Dewan Keamanan PBB adalah apakah Israel tidak melakukan suatu kesalahan. Jangan sampai mereka membenarkan tindakan yang salah dari suatu negara, gitu kan, dengan memberikan sanksi ke Iran. Memang pembalasan Israel ke Iran itu tidak semata-mata harus dalam bentuk serangan balik, tetapi misalnya dengan mengenakan sanksi ekonomi. Paling tidak mereka sudah datang ke Dewan Keamanan PBB. Lalu kemudian mereka juga minta Amerika Serikat melakukan sanksi ekonomi terhadap Iran. Dalam bentuk embargo misalnya? Dalam bentuk embargo, dalam bentuk kemarin Menteri Keuangan Amerika Serikat juga mengatakan kita akan memblacklist dan lain sebagainya. Itu kan juga upaya-upaya mereka dan mereka mampu melakukan itu karena ada lobby-lobby Yahudi di Amerika Serikat yang tentu punya koneksi yang sangat kuat dengan birokrasi yang ada di Amerika Serikat. Nah, tapi kalau misalnya memang ada sanksi, itu akan nanti dipertanyakan oleh dunia. Dunia tuh akan mengatakan, kenapa kok dikasih sanksi? Ya, dikasih sanksi. PBB yang seharusnya menjaga perdamaian keamanan internasional, tapi kok disetir oleh negara-negara tertentu aja. Dan bukan berarti negara-negara tersebut juga berada di posisi yang benar. Betul. Itu yang membuat negara-negara besar ini akan kehilangan legitimasi yang selama ini katakanlah Amerika Serikat ingin menjadi polisi dunia, bahkan hakim dunia yang menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Mereka akan bertanya, terutama negara-negara berkembang. Kita selalu diceramahi tentang hukum internasional, tetapi mereka sendiri ya melanggar ketika ada kepentingan
temannya, nasionalnya mereka atau temannya dan lain sebagainya gitu. Ini akan menjadi sebuah citra yang buruk tentunya bagi negara-negara yang menguasai tanda kutip saat ini PBB, berarti ya Prof? Betul sekali. Itu makanya pemimpin-pemimpin dari negara-negara Barat terus menghimbau kepada Iran untuk tidak melakukan serangan. Lalu kemudian di Dewan Keamanan PBB, kalau saya menduga sih tidak akan berhasil permintaan dari Israel untuk melakukan sanksi embargo ke Iran begitu ya. Karena resiko yang mereka hadapi juga besar. Mereka juga nggak mau kehilangan kepercayaan dunia terkait dengan apa yang selama ini mereka bilang bahwa ini high morals-nya adalah begini dan lain sebagainya itu. Oke, interesting. Pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita mungkin bisa sama-sama menakar seperti apa Indonesia harus bersikap dalam situasi ini. Tapi tentunya di segmen berikut ya Prof ya, biar tambah seru. Pemirsa tetaplah bersama kami, One on One akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Fani Imaniar dalam One on One dan kita akan masih membahas terkait dengan bagaimana implikasi atau dampak kedepannya dari langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berada di sekitar konflik antara Iran dan juga Israel saat ini. Baik, bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana yang masih bersama kami ya. Jelang 60 menit kita atau episode kita kali ini masih kuat ya Prof? Kuat. Apalagi kalau kita membahas sebenarnya seperti apa posisi Indonesia dan tentunya kalau kita melihat perspektif hubungan luar negeri antar negara-negara yang terlibat dalam konflik atau situasi militer saat ini dengan Indonesia. Gimana Prof? Jadi gini, kalau untuk posisi Indonesia, kan Bapak Presiden sudah mengadakan sidang kabinet khusus membahas mengenai masalah ini. Kalau saya lihat ada 3 hal yang beliau ingin lakukan. Pertama adalah berkaitan dengan perlindungan warga negara kita. Karena warga negara kita ada di Iran, ada juga di Israel. Apakah kalau di Israel untuk kegiatan religi, karena Al-Aqsa ada di sana, ya, Yerusalem. Kemudian juga ada yang mungkin menuntut ilmu di sana. Sementara di Iran juga begitu, menuntut ilmu, ada diplomatnya, ada yang bekerja untuk perusahaan-perusahaan di sana. Nah, itu yang sekarang ini pemerintah sedang aktif memastikan adanya evakuasi terhadap warga negara kita. Karena walaupun sekarang mungkin suasananya sudah mengarah ke deeskalasi, tapi sewaktu-waktu bisa eskalasi lagi. Nah, bahkan yang saya dengar, bagi mereka yang masih ingin tetap tinggal, apakah di Iran atau di Israel, mereka harus membuat surat pernyataan bahwa mereka tidak mau ikut di dalam evakuasi. Jangan sampai di kemudian hari pemerintah dipersalahkan karena ada warga negara kita yang tertinggal. Nah, jadi itu memang penting ya, karena sebagai sebuah negara tentu kita akan mengutamakan warga negara kita ketika mereka dalam suatu situasi perang seperti ini atau kesulitan. Nah, hal yang kedua adalah melakukan upaya deeskalasi terhadap apa yang terjadi di Timur Tengah ini. Dan Bapak Presiden sepertinya sudah mengutus Ibu Menlu untuk melakukan deeskalasi itu. Dan Ibu Menlu sudah mengambil langkah-langkah di mana beliau mengontak mitranya baik di Amerika Serikat, di Yordania, di Iran, dan sejumlah negara. Kalau Israel memang bukan Ibu Menlu yang bisa mengontak karena kan kita nggak punya hubungan diplomatik. Namun demikian saya yakin ada utusan-utusan yang tidak mempunyai afiliasi kepada pemerintah tapi dekat dengan mereka-mereka di Israel untuk kemudian meminta memberikan pandangan, memberikan saran-saran untuk supaya Israel tidak melakukan serangan ke Iran atau misalnya menghentikan serangan ke Gaza. Kemarin Pak Yahya Stakuf misalnya, beliau kan datang ke Israel. Kita tidak boleh mengecilkan ya peran beliau gitu ya, karena ternyata di sana sangat didengar di Israel. Nah, tinggal sekarang masalahnya adalah Pak Yahya harus firm membela rakyat Palestina yang ada di Gaza, ya di depan komunitas Israel, karena Indonesia ini dipandang sekali. Even oleh Israel? Even oleh Israel.
Oke. Mereka sekarang ini boleh dibilang ingin sekali membuka hubungan diplomatik dengan kita. Tapi kan selama ini kita bilang sebelum Palestina dimerdekakan, kita nggak akan melakukan hubungan diplomatik itu. Okay. Nah, jadi itu yang sudah dilakukan oleh Ibu Retno. Ya, saya sebenarnya sarankan Ibu Retno kan kemarin pakai telepon. Ya. Harusnya kalau sekarang ini Indonesia merupakan negara yang middle power gitu ya, yang sangat diperhitungkan oleh negara-negara dan mereka sangat berharap peran Indonesia karena Indonesia ini punya politik luar negeri yang bebas aktif, sehingga mereka dalam situasi seperti ini tidak akan memihak apakah ke Iran, apakah Amerika Serikat, apalagi ke Israel gitu ya. Tapi yang Indonesia ingin lakukan adalah menciptakan perdamaian, sama seperti ketika Presiden Jokowi pada waktu perang Ukraina dimulai, ya kan, beliau muter ke negara-negara G7, lalu kemudian ke Ukraina dan kemudian juga ke Rusia untuk memastikan bahwa mereka punya perspektif bahwa perang ini harus diselesaikan. Dan jadi beliau mengatakan nggak stop perang gitu, nggak juga. Beliau menceritakan bahwa kalau ini perang diteruskan maka akan berakibat pada krisis multidimensi. Dan itu yang terdampak adalah negara-negara berkembang. Jadi dalam konteks itu saya yakin Ibu Retno juga menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri mitra beliau bahwa ini loh, kalau misalnya perang ini diteruskan, ini akan berakibat pada ya mungkin perang dunia, lalu kemudian negara-negara berkembang mengalami krisis dan itu akan membebani juga negara-negara lain, ya, sehingga perang itu harus di stop dan harus ada self restraint, ya, harus menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa eskalasi. Nah, itu juga sudah dilakukan oleh Ibu Retno. Tapi kalau misalnya beliau bisa menggunakan pesawat khusus begitu ya, itu akan lebih keren. Makanya sudah saatnya negara Indonesia sendiri gitu, keren, datang lebih cepat. Nggak masa harus nunggu pesawat yang terjadwal dulu. Gimana kalau delay nanti nggak connecting flight-nya? Ya itu ada image tersendiri di mata internasional. Betul. Jadi sudah waktunya memang Menteri Luar Negeri harus di-equip dengan suatu pesawat yang memang bisa membuat beliau at ease gitu ya, pergi kemana-mana menciptakan perdamaian. Mudah-mudahan jadi pertimbangan sendiri untuk anggaran negara kita sendiri. Amin, ya, itu. Amin. Nah, yang ketiga yang sudah dilakukan oleh pemerintah adalah membuat skenario apa yang harus dilakukan ketika memang perang ini akan terus berlanjut, eskalasi, dan kemudian dalam waktu yang lama. Jadi pasti akan juga berdampak pada warga negara Indonesia. Pasti sekali. Ya, misalnya saja apakah ketergantungan kita pada barang-barang impor itu bisa diminimize kalau misalnya perang terus terjadi. Apakah barang-barang yang kita ekspor gitu kan, karena itu akan menjadi pendapatan negara, itu bisa dicarikan yang lain. Substitusinya. Ini para ekonom tentu akan memberikan pandangan-pandangan mereka kepada pemerintah, dan pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan. Memang sih idealnya mungkin pada masa-masa seperti sekarang ini ya, kita harus lebih menguatkan satu, belanja publik ya, lalu kemudian yang kedua berupaya untuk melepas ketergantungan kita pada barang-barang impor begitu ya. Lalu kemudian yang ketiga mencari upaya kegiatan yang besar yang bisa menyerap banyak tenaga kerja ya, dan kemudian karena kalau tenaga kerja dikasih pekerjaan, ada kesejahteraan, ya ekonomi akan jalan terus. Juga naik. Betul. Ya, belanja masyarakat juga, daya beli masyarakat. Daya beli masyarakatnya kan. Tapi kalau minyak ini, Prof, minyak, kita bicara Iran dan juga Israel, ya itu kita juga bicara mengenai negara-negara di Timur Tengah yang tentu saja akan mempengaruhi, apapun yang terjadi di sana akan mempengaruhi harga minyak dunia. Betul. Gimana, Prof? Nah ini yang, ya memang harus ada skenario. Gimana nih kalau misalnya ketergantungan kita terhadap minyak itu sangat tinggi, lalu kemudian kalau harga minyak semakin tinggi, apakah pemerintah bisa memaintain subsidi yang sekarang ini diberikan? Ya kan, kalau misalnya memaintain subsidi yang diberikan itu kan besar juga uang APBN yang tersedot untuk itu. Jadi saya sendiri bukan ahli ekonomi, tapi saya bisa membayangkan ya. Tetapi mungkin ahli ekonomi yang akan bisa banyak bicara mengenai masalah ini. Nah, itu yang kemudian harus kita pikirkan baik-baik. Dan bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat.
Karena kalau misalnya masyarakat nggak disosialisasikan dengan baik, mereka pokoknya yang penting ada barangnya ini dan sebagainya. Padahal mereka juga tahu bahwa akan ada perang dan ini ada berdampak gitu ya. Nah, itu akan merepotkan. Jadi sosialisasi dari pemerintah untuk memberi pemahaman kepada publik, ini bukan situasi yang normal, ini kita tidak dalam situasi yang baik-baik saja. Mungkin ada pengetatan ikat pinggang, lalu kemudian ini dan itu, tapi harus juga direfleksikan oleh para pejabatnya. Iya dong. Ya, jangan sampai nanti kasih contoh. contoh, jangan sampai nanti rakyat bilang, wah lagi perang kayak begini, tapi pejabat masih tenang-tenang aja tuh. Dia pakai jet pribadi juga gitu yang menggunakan minyak dunia ya. Betul. Nah, mungkin terakhir Prof, sebagai penutup, ketika kita lihat dinamika yang tak ada di tengah negara-negara di Timur Tengah, terutama yang juga salah satunya kan Iran dan juga Israel, walaupun kita sebagai Indonesia tidak mengakui Israel sebagai negara. Kelihatannya tidak akan damai atau tidak akan selesai ya konfliknya dalam waktu dekat ya. Iya, jadi kita harus bisa menerima situasi di mana negara-negara di Timur Tengah ini saling berkonflik. Ya, kita harus jangan pernah kita berpikir bahwa negara-negara Timur Tengah ini akan damai. Sampai kapanpun kayaknya sulit gitu ya. Cuman masalahnya adalah bagaimana konflik yang ada di Timur Tengah ini tidak diterjemahkan dalam bentuk kekerasan seperti yang sekarang ada. Apalagi kekerasan yang sangat berlebihan. Ya, itu yang menjadi masalah. Jadi kalau misalnya kayak perang dingin lah. Perang dingin itu kan orang cuma lihat-lihatan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kan nggak meletuskan senjata gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya sudah sampai kayak begini meletuskan senjata, ini yang kemudian harus dipahami, ini tidak cuma berdampak pada mereka yang ada di Timur Tengah, tapi pada dunia. Nah, pertanyaannya adalah apakah dunia mampu untuk menerima berbagai akibat dari perang dunia, katakanlah begitu, gara-gara masalah yang ada di Timur Tengah ini. Nah, saya yakin banyak negara besar ya, negara-negara Barat begitu, yang mereka menganggap bahwa kita masih belum bisa itu. Maka mereka selalu mengupayakan deeskalasi. Saya sih berharap mungkin Amerika Serikat di bawah Joe Biden ya, berpikir ya sudah, turunkan aja Perdana Menteri Netanyahu. Bisa dari mereka. Tapi kan menguatkan ini, rakyatnya, oposisi mereka. Ya, kayak misalnya Gaddafi bisa diturunkan juga lewat tangan ketiga ya, rakyatnya setempat dan sebagainya. Kan Amerika sangat ahli mengenai masalah kayak begini. Ya, kalau misalnya mungkin. Karena apa? Di Amerika Serikat kan akan ada pilpres. Nah, kalau misalnya Donald Trump yang menang, ini akan bahaya lagi. Karena Donald Trump kemarin saja, pada waktu ada serangan dari Iran, beliau mengatakan bahwa kalau saya jadi presiden, maka tidak akan terjadi itu serangan ke Iran. Ya, ini gimana kan salah satu bentuk kampanye sebenarnya. Ya, bentuk kampanye juga. Tapi jangan-jangan memang itu yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Karena kalau misalnya sudah dibocorkan oleh Iran bahwa saya akan menyerang, jangan-jangan Amerika Serikat udah nyerang Iran duluan kan gitu. Sehingga tidak terjadi serangan tersebut. Iya, sehingga tidak terjadi, tapi kan masalahnya jadi besar. Lebih besar. Tapi itu mungkin yang diincar. Ya, maksudnya kan beda presiden akan beda perspektif dan akan beda kebijakan. Ya, itu berarti bisa saja salah satu potensi atau salah satu kemungkinan yang terjadi kalau presidennya berganti menjadi Donald Trump atau dari Republik. Iya. Kalau sekarang Demokrat itu kan secara ideologi mereka lebih mementingkan perdamaian, hak asasi manusia gitu. Tidak seperti kayak Partai Republik, kalau ada kesempatan untuk perang gitu kan. Nah, model-model seperti itulah. Jadi saya pikir ya itu tadi, kita harus melihat Indonesia ya, kita harus mencermati segala sesuatunya dan kita harus memastikan dalam negeri kita ini bisa aman. Jangan sampai juga dalam negeri kadang-kadang para netizen ini berantem juga gitu kan. Kalau berantem cuma di sosial media sih nggak ada masalah. Cuman kalau sudah mulai diterjemahkan dalam bentuk aksi kekerasan dalam bentuk nyata, ini kan bahaya juga gitu. Dan ya lagi-lagi ya apa bedanya kita dengan orang-orang yang melakukan kejahatan kemanusiaan ya di tengah situasi saat ini. Baik Prof, insight-nya banyak banget. Saya jadi ingat waktu saya masih menuntut ilmu ketika waktu jadi mahasiswa dulu gitu, betapa menyenangkannya ketika kita sama-sama membaca bagaimana sikap manusia dan tentu saja aturan-aturan hukum yang muncul, aturan-aturan dalam hubungan internasional yang muncul berangkat dari perang, Prof. Tapi kita harapkan agar perang dunia ketiga tersebut tidak terjadi. Negara-negara termasuk Indonesia bisa melakukan langkah-langkah yang tepat untuk deeskalasi
situasi tersebut. Baik, Prof. Hikmanto Juwana, terima kasih banyak Terima kasih. atas waktunya dalam One on One kali ini. Terima kasih sekali telah meluangkan Terima kasih. waktu. Sehat-sehat selalu ya Prof ya. Amin. Nanti kita ganggu lagi untuk membicarakan terkait dengan dinamika di Timur Tengah yang kata Prof kayaknya masih akan panjang. Baik Prof, terima kasih sekali Terima kasih lagi. banyak. Demikian pemirsa One on One kali ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fani Maniar pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.